Jadi ya semoga malam ini Indonesia bisa menang, dan kalau sampai terjadi kekalahan gitu ya, wah. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan di Piala Asia U23. Dan sehari sebelumnya, Bung Toel memberikan pernyataan-pernyataan yang menurut saya ini mampu untuk mempengaruhi atau mengganggu konsentrasi Timnas. Kalau mereka membaca berita-berita ini ya, saya berharap semoga Sintayong, manajemen, dan tim semua tidak ada yang membaca pernyataan-pernyataan Bung Toel. Karena kemarin Bung Toel bilang bahwa ada banyak pihak yang dirugikan gara-gara melepas pemainnya untuk berlaga atau bertanding bersama Timnas Indonesia di Qatar. Dan klub-klub ini katanya merasa dirugikan karena mereka jadi tidak maksimal di Liga 1. Dan kemudian Bung Toel mengatakan bahwa Sintayong atau pelatih Timnas ini kurang komunikasi, kurang relasi dengan klub dan pelaku sepak bola. Ya, sekali lagi semoga Sintayong nggak mendengar gitu ya. Kalaupun dengar semoga nggak paham, nggak usah ditranslate pernyataan-pernyataan Bung Toel. Ya ada bagusnya juga Sintayong nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, tapi dari pernyataan-pernyataan Bung Toel ini gitu ya, memang saya melihat ada upaya untuk mengembalikan PSSI ke rezim dulu, rezim mafia kuning gitu. Karena ya keluhan-keluhan atau kerugian-kerugian yang disampaikan oleh Bung Toel ini, yang tidak ada komunikasi dengan pelaku sepak bola, nggak tahu siapa pelaku sepak bola yang dimaksud gitu ya, pelaku judi online atau pelaku pengaturan skor, kita nggak ngerti gitu ya. Intinya kurang komunikasi, tapi pada intinya Sintayong ini diharapkan atau PSSI hari ini maunya Bung Toel mungkin dikembalikan seperti yang dulu gitu, dimana pelatih timnas itu harus nurut, harus tunduk kepada klub-klub. Jadi kalau klub tidak mau melepaskan pemainnya, maka pelatih jangan sampai kemudian memaksa gitu ya. Jadi tidak seperti sekarang. Makanya Bung Toel bilang bahwa Sintayong ini jangan bersembunyi di ketiak Erick Thohir terus. Ya karena memang yang melakukan lobby untuk kemudian para pemain ini bisa bermain di Timnas U23 itu adalah Erick Thohir. Memang Erick yang kemana-mana, jangankan ke Liga 1, Liga luar negeri pun Erick Thohir yang datengin gitu ya. Orangnya maksudnya yang kemudian melobi agar melepas para pemainnya, karena memang Piala Asia U23 ini tidak ada dalam agenda FIFA gitu, sehingga klub bisa untuk tidak melepaskan pemainnya. Tapi ya karena PSSI, ketua PSSI adalah Erick Thohir, jadinya Liga 1 hari ini ya mau nggak mau nurut kepada Erick Thohir, dan Erick Thohir lah yang melobi kepada klub-klub yang ada di Liga 1 agar melepas semuanya. Dan kalau Bung Toel bicara seperti ini, sebenarnya Sintayong ini dulu pernah juga mengalami masalah yang serupa gitu ya, masalah yang terjadi sejak dulu-dulu gitu. Jadi sebelum kedatangan Erick Thohir, ketika waktu itu saya lupa siapa ketua PSSI-nya gitu ya, ininya pada Piala AFF 2020 gitu ya. Jadi Piala AFF 2020 itu Sintayong itu sebenarnya ingin memanggil banyak pemain gitu ya, dan kemudian untuk dilakukan persiapan untuk menghadapi Piala AFF 2020. Tapi waktu itu keputusan PSSI dengan Liga gitu ya, mereka hanya bersepakat untuk melepas pemain maksimal 2 orang setiap klub. Jadi Sintayong itu kalau mau ngambil pemain gitu ya, satu klub hanya boleh diambil 2. Jadi kalau sudah ada 2 pemain gitu ya, nggak boleh ngambil lagi. Jadi meskipun ada satu klub yang bagus, kemudian ada beberapa pemain yang bagus, ya nggak boleh, harus maksimal 2. Jadi klub-klub yang ada di bawah-bawah sekalipun, yang hampir-hampir degradasi gitu ya, itu boleh diambil 2. Ini kan kebijakan-kebijakan yang mau dibilang tolol kok gak enak gitu ya. Kebijakan yang nggak masuk akal gitu. Yang namanya klub, yang namanya liga, di mana-mana di seluruh dunia itu pasti ada yang terbaik gitu. Dan kita kalau mau ngambil untuk pemain timnas, pasti ngambil dari klub terbaik. Kalau cuma kemudian dibatasi dengan 2 pemain, itu kan artinya Sintayong dipaksa untuk mengambil dari klub-klub yang kurang baik. Pokoknya ambil 2 gitu.
Jadi ini sama sekali keputusan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, kalau sekarang Bung Toel bilang bahwa Sintayong bersembunyi di ketiaknya Erick Thohir, ya karena Erick lah yang kemudian jadi ketua PSSI hari ini dan kemudian meminta klub untuk melepaskan pemainnya, dan Sintayong bebas sebebas-bebasnya untuk memilih mau memilih berapapun gitu ya. Jadi pada Piala AFF 2020 itu memang ada satu kebijakan, itu sebenarnya juga sebelum-sebelumnya sudah terjadi, bahkan dulu di ketika ada krisis PSSI dan KPSI waktu itu bahkan dari ISL, Liga ISL itu tidak bisa dipanggil. Jadi misalkan ada pemain di Liga ISL itu nggak bisa masuk ke timnas karena klub tidak mau melepaskan atau operator liganya tidak mau melepaskan. Dan ini tidak sesuai sama sekali dengan negara-negara lain. Di Malaysia misalkan kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, memang lumrah gitu. Kalau ada klub 3 terbaik atau 5 terbaik gitu ya, kemudian menyumbangkan pemainnya, menyumbangkan lebih banyak pemainnya untuk berlaga di timnas dibandingkan klub-klub di bawah atau klub di zona degradasi, itu masuk akal. Di Malaysia itu misalkan memang mayoritas pemainnya itu berasal dari 3 klub saja pada tahun 2020 atau Piala AFF 2020 gitu ya. Johor Darul Takzim itu bahkan menyumbangkan 7 pemain. Kemudian Kedah dan Selangor FC masing-masing menyumbangkan 4 pemainnya untuk masuk ke dalam timnas, dan mereka nggak ada masalah gitu. Nah, tapi karena Sintayong waktu itu sudah melatih Indonesia dan kemudian hanya diberikan maksimal 2 orang untuk setiap klub gitu ya, hanya bisa ngambil 2 pemain dari setiap klub, ya akhirnya kita dibantai sama Thailand. Itu Sintayong juga gitu, udah dibantai 4-0, kemudian akhirnya hanya ditahan 2-2 di leg kedua, jadi skor akhirnya 6-2 agregat gitu. Jadi ya pertanyaannya, apakah Bung Toel ini mau timnas kita dipermalukan seperti itu? Ya itu pertanyaannya gitu, bahwa memang ada klub yang dirugikan atas pemanggilan timnas ini, ya ini namanya ini mewakili Indonesia gitu. Namanya para pemain ini memang pemain-pemain dari Indonesia gitu. Tapi saya mengerti gitu bahwa narasi yang coba dibangun oleh Bung Toel ini nggak sendiri, bahwa ada klub yang merasa dirugikan, iya, meskipun yang baru terbaca bagi saya hari ini hanyalah Persija Jakarta, karena pelatih Persija itu sempat memberikan pernyataan di tengah-tengah pernyataan-pernyataan Bung Toel gitu ya, yang ribut dan sebagainya itu, pelatih Persija kemudian sempat mengatakan bahwa siap mengirim 10 pemain jika dibutuhkan. Ini kan bahasa-bahasa sindiran atau bahasa-bahasa terselubung gitu ya, karena sekarang memang di timnas U23 ini ada 5 pemain dari Persija, dan kemudian pelatihnya bahkan siap untuk mengirim 5 lagi kalau itu memang dibutuhkan. Ya karena mereka kalau kehilangan 5 pemain yang bagus-bagus seperti Muhammad Ferrari dan siapa lagi ya, Rizky Ridho gitu ya, itu memang akan berpengaruh kepada permainan Persija. Tapi ya sekali lagi, kalau kita mau mengirim timnas yang bagus, ya memang harus diambil dari klub yang memang bagus, yang memang klub besar gitu. Kalau mau diambil dari klub-klub yang kecil, ya jadinya ya komposisinya nggak akan bagus gitu. Nah, sekarang di timnas U23 ini terjadi aturan yang hampir sama seperti yang dulu terjadi, yang dilakukan oleh PSSI Malaysia gitu, sehingga Sintayong bebas untuk mengambil. Jadi dari Persija ngambil 5 orang, kemudian dari Borneo FC ngambil 4 orang pemain. Jadinya ya timnas U23 ya seperti yang kita lihat hari ini gitu, memang betul-betul siap dan memang diambil dari pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia atau di Liga 1 atau di liga manapun hari ini. Jadi alasan Bung Toel ngomel-ngomel selama beberapa minggu terakhir ini nampaknya ada alasan atau unsur-unsur bisnisnya gitu, karena narasi yang dibangun oleh Bung Toel ini tidak sendiri, terbukti pelatih Persija juga mengatakan hal yang serupa. Jadi wajar kalau Bung Toel bilang meminta Sintayong tidak bersembunyi di kete Erick Thohir, ya karena Erick Thohir lah yang menyelesaikan semuanya, dan kemudian Sintayong bisa bebas untuk milih pemain yang dari mana saja gitu. Dan ya memang lucu gitu ya, di negara kita ini liganya sebenarnya liga belum terlalu baik gitu ya. Memang di satu sisi Piala Asia U23 ini tidak masuk dalam daftar FIFA gitu ya. Tapi di sisi lain liga kita kan juga bukan liga yang penting-penting banget gitu. Liga 1 ini liga yang
Ya oke lah liga gitu ya, ada kemudian bertanding dan sebagainya, tapi kan prestasi sejauh ini kan belum ada, sehingga semestinya kalau kita mau membangun sebuah timnas gitu ya, meskipun tidak ada dalam daftar FIFA, ya ini didukung gitu. Beda misalkan Liga 1 ini sudah setara seperti Liga Premier Inggris, Liga Serie A misalkan, atau Bundesliga, boleh kemudian klub itu sok-sokan untuk tidak mau melepas pemainnya gitu. Dan itulah yang terjadi di Korea Selatan, di pemain timnas Korsel. Ada banyak pemain yang bermain di Liga Eropa itu tidak mau dilepas sama klubnya. Karena mereka memang penting, liganya memang Liga Eropa, tapi kalau Liga 1 Indonesia, ya jangan sok penting lah. Ya kalian punya bisnis, punya klub, punya fasilitas yang bagus dan kemudian bermain, iya gitu ya. Tapi jangan kemudian mau menyamakan dengan Liga Eropa yang ada beberapa klub yang tidak mau melepas pemainnya untuk membela timnas, karena ini tidak menjadi bagian dari agenda FIFA gitu. Jadi ya jangan disamakan, kita itu Liga 1, bukan Liga Serie A, bukan Liga Inggris gitu. Jadi bagi klub mungkin memang mereka memikirkan bisnis ya, karena bagaimanapun mereka industri sepak bola gitu ya. Tapi di Liga 1 ini kan sebenarnya ya bisnisnya juga belum terlalu baik gitu, ekosistemnya belum terlalu bagus, sehingga ya jangan kemudian menyamakan diri dengan klub-klub yang ada di Liga Eropa. Kalau bagi klub ini gitu ya, yang sekarang seperti pelatih Persija misalkan, kemudian mengeluh gitu ya, seperti apa namanya, siap mengirimkan 5 orang lagi dengan bahasa sindiran seperti itu, ya memang dalam kepentingan mereka itu berbeda gitu. Paham kita dalam sebuah liga, klub yang namanya klub itu butuh menang, butuh untuk kemudian juara. Persija juga butuh menang di setiap laganya gitu ya. Sehingga kalau diberikan pilihan bagi klub, bagi pemilik klub, bagi pelatih dan pemain-pemain di klub, mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan timnas Indonesia gitu. Yang penting klubnya bisa menang. Tapi kan kalau klub menang di Liga 1, ini kan jadi nggak ada apa-apanya gitu. Apa efeknya kepada sepak bola dunia misalkan gitu ya? Apa efeknya kepada sejarah sepak bola kita? Kan nggak ada. Kalau misalkan pemain-pemain timnas kita kemudian dibatasi seperti yang dulu-dulu, dan kemudian komposisinya hanya seperti setiap klub hanya boleh diambil 2 orang. Kalaupun kompetisinya berlangsung dengan fair, adil, kemudian yang menang adalah klub-klub yang memang bagus gitu ya. Tapi kan dampaknya nggak ada. Berbeda misalkan dengan timnas U23 ini. Sehingga kalau timnas U23 kemudian sekarang sudah masuk ke dalam semifinal, itu kan sudah mencatatkan sejarah baru, dan itu akan baik untuk kita semua, akan baik untuk liga kita juga pada akhirnya gitu. Yang memang sampai sekarang belum diperhatikan nampaknya, atau belum berhasil diperbaiki oleh Erick Thohir, karena Liga satunya masih amburadul gitu ya, masih belum kemudian baik atau profesional. Jadi ya meskipun kemarin kita berhasil mengalahkan Korea Selatan gitu ya dengan skor 2-2, kemudian tampil maksimal dan bagus sekali permainan kita, tapi liganya kalau kita bandingkan Liga Korsel dengan liga di Indonesia, jelas itu seperti langit dan sumur, jauh sekali gitu ya. Korsel masih unggul segala-galanya dalam sisi liga, sehingga ya ini menjadi satu catatan yang harus segera diperbaiki oleh Erick Thohir setelah ini. Timnasnya sudah bagus gitu ya, dan kemudian mungkin ke depan perlu juga dibuat aturan-aturan soal pemanggilan pemain di timnas gitu, agar ke depan tidak lagi muncul orang-orang seperti Bung Toel ini, agar ke depan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari klub yang enggan untuk melepas pemainnya untuk bermain di timnas Indonesia. Jadi ya semoga malam ini Indonesia bisa menang. Dan kalau sampai terjadi kekalahan gitu ya, wah kayaknya masyarakat Indonesia akan melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang seperti Bung Toel. Ya mungkin orang-orang akan berjoget dan nyanyi Toel, 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 Toel. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.